Biar hati kami menyadari bahwa Engkau satu-satunya. Engkau bukan hanya nomor satu, tetapi Engkaulah satu-satunya. Engkau segalanya, bahkan lebih daripada hidup kami, lebih daripada napas kami. Dan saat ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu membawa kami kepada maksud-maksud-Mu, agar lewat hidup kami nyata bahwa Engkaulah segalanya. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tidak ada jemaat Tuhan yang terlewatkan. Semua diberkati, dilawat, dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami jadi pribadi yang berbeda, karena Tuhan yang beracara buat setiap kami. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Berkaryalah, bekerjalah di dalam nama Yesus. Kami siap menerima firman. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam. Senang hari ini kita kembali boleh belajar bersama-sama. Judul firman Tuhan hari ini adalah salah paham atau misunderstanding, atau ada orang bilang salah konsep, ada orang bilang mungkin gagal paham, ya. Itu semua artinya sama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu pergi ke Medan itu kalau ada tamu, lalu tamunya bilang, tuan rumah bilang, "Pak, Bu, minum apa?" Lalu dia bilang, "Teh saja." Kira-kira kalau Bapak Ibu dia bilang teh, yang dikeluarkan apa? Teh. Tapi teh kita sama teh orang Medan beda. Khususnya orang Karo. Teh orang Medan itu adalah air putih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, "Di mana kejadiannya?" Di pasar. Mungkin orang Bapak Ibu berpikir, di pasar mana? Pasar Anyer, pasar roda, gitu ya. Tetapi pasar buat orang Medan itu aspal, Bapak Ibu. Jadi jangan salah paham. Naik apa tadi Bu Yunita? Naik kereta, Pak, ya kan? Mana keretanya? Mana relnya? Relnya aja gak ada. Kereta itu ini, Pak, rong, itu kereta namanya. Jadi saudara, jangan salah paham. Tapi pernah saya ke Jambi, pertama kali ke Jambi. Lalu pada waktu membaur dengan masyarakat, terdengar suara, budak-budak itu, katanya. Hebat banget, Bapak ini punya budak, gitu. Dia punya budak. Ternyata buat orang Jambi, budak-budak itu adalah orang-orang itu. Jadi untuk kita bisa mengerti, kita harus menyelami terlebih dahulu supaya kita tidak salah mengerti. Sering sekali persoalan terbesar kita yang sering membuat kita cekcok, yang membuat kita berselisih adalah salah paham. Betul ya? Karena itu kita harus menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu. Ketika kita menerima pesan WA, jangan cepet-cepet, ini langsung kita teruskan ke orang lain. Kita cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan nanti kita malah menyebar hoak, menjadi pemberita yang palsu, Bapak Ibu. Nah, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita sudah belajar tentang kalibrasi hati. Kalau hati kita semua dikalibrasi, maka kita semakin hari memiliki pengertian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita itu memiliki kontrol diri yang benar, kita tidak dikontrol oleh yang kemarin di sini. Kita tidak dikontrol oleh uang, kita tidak dikontrol oleh nama baik kita tidak dikontrol oleh jabatan kita tidak dikontrol oleh perasaan kita, kehendak kita, maka kita akan semakin hari tipis salah pahamnya, semakin hari terkikis misunderstandingnya. Kalau kita hari demi hari memiliki cara pandang yang benar, yaitu sudut pandang dari kemurahan Allah, kita memiliki suami istri punya sudut pandang yang benar, melihat dengan kacamata yang benar, dengan sudut pandangnya surgawi, maka hari demi hari percekcokan itu makin hari makin menghilang. Karena apa? Cara pandangnya makin selaras dengan cara pandang kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau hati kita nggak sembuh,
di hati kita itu menaruh nilai yang tertinggi kepada semua yang sifatnya panas, sifatnya sementara, hati kita cenderung sakit. Hati kita cenderung mengalami luka. Hati kita mengalami akar pahit. Nah, tahu nggak Bapak Ibu? Kapan iblis menguasai hidup manusia? Saat dia memiliki akar pahit yang nggak disembuhkan. Kalau Bapak Ibu cek di rumah sakit jiwa, semua orang-orang yang sakit di sana adalah 99% karena sakit hati, kecewa, benci, dendam. Dan semua penyakit, 80% penyakit itu diakibatkan oleh sakit hati, akar pahit. Tahu nggak? Roh jahat pun berkuasa lewat sakit hati, akar pahit. Saul menyimpan akar pahit. Dia merasa tersaingi dengan Daud. Ia menyimpan akar pahit. Di dalam Alkitab kalau Bapak Ibu baca tentang kisah tentang Saul, dikatakan berkuasalah roh jahat atas Saul. Keluarga yang tidak sembuh, keluarga yang menyimpan luka hati, keluarga yang menyimpan akar pahit, orang yang menyimpan akar pahit, gereja yang menyimpan akar pahit, roh kegelapan berkuasa di sana. Roh jahat berkuasa di sana. Saya berdoa gereja baptis tidak ada, Pabatun tidak ada lagi roh jahat yang berkuasa, berkeliaran. Amin. Kita punya hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau tunduk, hati yang mau mudah berbelas kasihan, mudah berkemuliaan, mudah melepas pengampunan, mudah untuk taat sama Tuhan. Hati yang lemah lembut. Kalau hatinya belum sembuh dari luka batin, justru roh jahat yang berkotak-ngatik di sana. Sering sekali kita gagal paham, berdebat tentang hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Karena apa? Karena satunya punya pandangan apa? Mata duitan. Yang satunya punya pandangan apa? Yang penting nama baikku, yang penting ekstabilitasku bagus, yang penting aku populer, aku terkenal baik. Ini dua-dua orang ini kalau diperhadapkan pasti bersinggungan, pasti berselisih. Kenapa saudara? Cara pandangnya beda. Yang mengontrol mereka itu beda. Oleh sebab itu hari ini biar yang mengontrol kita adalah kebenaran yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tadi kita membaca dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Banyak orang juga dalam hal ini salah paham. Mereka pikir kalau ikut Tuhan, hidupnya akan berkelimpahan. Hidupnya akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam hidupnya. Mobil, jabatan, nama baik. Banyak orang yang berpikir kalau ikut Tuhan, maka ini yang hidup yang Tuhan janjikan. Pakaian, mobil, rumah, kenikmatan, uang, maka semuanya ini akan dia terima, dia alami dalam kehidupannya. Kadang kita salah paham. Hidup yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu, hidup dalam segala kelimpahan itu adalah hidup ini semua. Punya ini, atas kesehatan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa asli hidup di sini ada 3 pengertian. Yang pertama adalah bios. Sama-sama katakan bios. Bios. Bios itu apa Bapak Ibu? Bios itu dikatakan di sini segala sesuatu atau sumber daya yang dimiliki seseorang sebagai sarana hidup. Ini bios. Mobil, pakaian,
kesenangan, kenikmatan, uang, pekerjaan, jabatan, ini bios. Butuh nggak kita ini? Butuh, Bapak Ibu. Kita perlu ini. Ini sebagai sarana kita untuk hidup. Di dalam Lukas 8 ayat 14 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tetapi masalahnya ketika kita menyadari hidup pada bios, pakaian, kenikmatan, uang, itu sifatnya panas. Itu sifatnya berubah-ubah. Makanya damai sejahtera orang yang menyandarkan hidup kepada ini situasional. Ketaatannya juga situasional dan kondisional. Kalau ada maunya, maka kalau mereka mendapatkan ini, mereka mau taat. Kalau mendapatkan ini, mereka mau melayani. Kalau mendapatkan ini, mereka mau berdoa. Semuanya bertindak kalau. Kamu baik, saya baik sama kamu. Kalau saya berdoa, saya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya berdoa. Inilah kehidupan bios. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16 sama-sama 1, 2. Sebab semua orang yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari. Tapi kalau kita hanya hidup mengikut Tuhan untuk bios, itu bukan kehidupan yang dirancang Tuhan. Itu bukanlah kehidupan yang dari Tuhan. Kenapa? Kedagingan akan menguasai kita. Kesombongan akan menguasai kita. Keminderan akan menguasai kita. Kita langsung ke yang kedua. Hidup yang kedua adalah suke. Suke itu terdiri dari apa? Perasaan, kehendak, dan pikiran. Orang yang menyandarkan hidupnya kepada suke, dia akan dikuasai oleh kekhawatiran. Makanya di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, sama-sama, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari apa, Bapak Ibu? Pakaian. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada kebutuhan jiwa kita, ya, jiwa ini mengenai hubungan, mengenai komunitas, mengenai keluarga kita. Kalau kita menyandarkan hidup kita kepada ini, maka kita juga akan penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan hati yang resah. Karena suke di sini ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Di Matius 16 ayat 15 ayat 25 sampai 26 dalam terjemahan lain dikatakan, orang yang mau menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang memberikan hidupnya karena aku akan selamat. Tidak ada gunanya orang mempunyai seluruh dunia tetapi ia kehilangan hidupnya. Orang tidak pernah dapat menebus hidupnya kembali. Kalau kita bersandar kepada kehidupan suke tadi, yaitu kehidupan hubungan kita, fokus kita hubungan baik, fokus kita adalah keluarga kita, kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita, itu baik, saudara. Itu terlihat baik dan terlihat tidak ada sesuatu yang salah. Apa salahnya, Pak? Kita hubungan kita baik, itu bagus. Relasi yang baik antara keluarga, antara kakak adik, antara ibu dan bapak, antara orang tua dan anak, itu sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada hubungan saja, itu nggak cukup. Nih, dengar ya Bapak Ibu ya. Mungkin saat ini posisi Anda biosnya lagi baik-baik, rumah, ya, makanan, uang lagi baik, tabungan Anda cukup, pekerjaan Anda lancar, Anda sudah punya rumah yang nyaman, mobil yang bagus. Tapi
Sukenya tidak sehat. Hubungan antara suami istri nggak bagus. Hubungan antara orang tua dan anak nggak bagus. Hubungan antara tetangga juga renggang. Untuk apa ini semua? Halo? Untuk apa ini semua? Bisa nggak dinikmati? Tiap hari di rumah berantem, tiap hari di rumah nggak bisa damai, nggak bisa dinikmati. Meskipun uangnya banyak, meskipun mobilnya 10, rumahnya 11, nggak bisa dinikmati. Tidurnya nggak bisa nyenyak, karena apa? Hubungannya nggak bagus antara orang-orang terdekat kita. Tapi kalau bios Anda rusak, Anda tidak memiliki apa-apa. Tapi hubungan saudara, hubungan kita antara orang-orang sekeliling kita bagus. Lalu ternyata bios kita rusak. Kita tidak punya apa-apa. Ada begitu banyak utang di mana-mana. Ini juga nggak bagus, Bapak Ibu. Jadi ketika kita fokus kepada bios, mengabaikan ini nggak bagus. Mengabaikan suke nggak bagus. Kalau kita punya suke yang bagus, hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita bagus, tapi nggak punya ini, utang di mana-mana, susah makan aja susah, kita juga nggak bisa nikmati ini semua. Tapi puji Tuhan, saudara, Yesus kita datang supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup di dalam Yohanes 10 ini, ayat 10 ini adalah bukan berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Bukan saya berbicara tentang tubuh, bukan hanya berbicara tentang jiwa, tetapi berbicara tentang roh kita. Roh yang dihidupkan, roh yang telah ditebus oleh darah Yesus. Itulah Zoe. Zoe itu artinya hidup di dalam Kristus. Dengan kata lain, hidupnya Allah. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah. Inilah Zoe, Bapak Ibu. Inilah kehidupan yang Kristus kerjakan buat setiap kita. Kita dilahirkan di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga hari ini kita yang percaya dalam Yesus, kita memiliki roh anaknya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itulah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kata Zoe ini terdapat dalam Yohanes 10 ayat 10. Jadi hidup yang dikatakan dalam Yohanes ini bukan berbicara tentang ini ke atas, tetapi berbicara tentang hidupnya Tuhan, hidupnya Allah yang tinggal dalam diri kita dan kita di dalam Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 10, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kehidupan yang kekal di dalam Zoe, karena waktu kita menerima Yesus, hidupnya Allah ada dalam diri kita. Kalau ada hidupnya Allah dalam diri kita, maka itulah kehidupan yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Jadi yuk kita baca sama-sama. Zoe itu apa artinya? Hidup yang penuh, hidup yang sesungguhnya. Inilah yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Hidup yang kekal, hidupnya Allah, hidupnya yang sesungguhnya. Inilah yang seharusnya mengontrol hidup kita. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, tapi inilah yang mengontrol hidup kita. Kenapa hari ini kita belajar, 2 minggu ini kita belajar dari ketaatan Abraham, ketaatan seorang Nuh, ketaatan Daniel yang membuatnya berbeda dari dunia ini. Ketaatannya bukan karena nanti biar saya melakukan inilah supaya nanti orang tahu saya ini Kristen. Bukan itu. Saya melakukan buat kapal inilah, nanti kalau nggak saya buat kapal Tuhan nggak berkati saya. Bukan itu yang menggerakkan, bukan berkat yang menggerakkan si Nuh. Bukan pengakuan yang menggerakkan si Daniel, tapi yang menggerakkan tuh Daniel adalah roh Tuhan. Kalau saudara digerakkan oleh roh Tuhan, ketaatan saudara bukan ketaatan situasional.
Ketaatan saudara bukan karena nanti kalau saya nggak taat apa katanya. Sehingga waktu saudara punya pendapat yang berbeda dan orang yang berpendapat berbeda dengan saudara itu adalah orang yang kaya, terkenal, punya pengaruh, saudara nggak berani berpendapat. Saudara nggak berani berbeda. Seharusnya kita digerakkan oleh Roh Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, dan itu jelas dalam firman Tuhan, tidak menentang firman Tuhan, itu memberi kita tuntunan yang jelas, lakukan itu. Itu akan membuat keluarga kita berbeda. Itu akan membuat gereja kita berbeda. Itu akan membuat komunitas kita berbeda. Itu akan menjadikan kita pribadi yang berbeda, saudara. Kalau Roh Tuhan yang bekerja dalam kita, pasti kita jadi orang yang berbeda. Karena dunia ini, siapa yang gak sama dengan mereka pasti dibully. Saya harap kita tidak lagi menjadi orang yang berusaha mengontrol orang dengan membuli orang itu. Ketika orang itu gak sama dengan kita, kita bully, kita rame-rame caci, kita rame-rame ngomongin dari belakang. Itu bukan sesuatu yang digerakkan Tuhan. Biar yang menggerakkan kita adalah Roh Tuhan. Amin. Kalau Roh Tuhan yang menggerakkan kita, saya percaya gerejanya pasti akan menggenapi rencana Tuhan. Ingat, kita ini adalah orang yang telah menerima joy. Apa itu joy? Joy, di dalam joy itu kita telah di justification. Kita itu telah dikuduskan, kita itu telah ditebus, kita telah dikuduskan, kita telah dimuliakan, saudara. Kita mengalami progress sanctification, progress dalam kehidupan kita. Kita dibenarkan, kita hari ini benar, kita hari ini diangkat sebagai anak bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana. Kita dikuduskan hari demi hari, kita semakin serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Kristus datang untuk memberi kita joy, supaya kita tidak lagi diperhamba oleh bios atau suke. Kita menjadi ketika kita hidup untuk mendapatkan ini semua, maka Tuhan itu sebagai alat. Yang menjadi Tuhannya siapa? Kita. Tapi waktu kita digerakkan oleh Tuhan, maka hubungan, pengakuan, pekerjaan, uang, ini semua menjadi sarana. Tuhan tetap duduk di tahtanya. Kita menjadi hambanya. Semua ini hanya milik Tuhan, sarana yang Tuhan pakai untuk memuliakan Dia. Maka dikatakan, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita kalau mau melihat karya Tuhan yang lebih besar, yang pasti ya dan amin, yang pasti ditambahkan dalam hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, itu yang akan membuat kita mengalami rest. Coba semua Bapak Ibu saya ajak tarik nafas. 1, 2, 3. Lepasin. Tenang ya. Yuk sekali lagi yuk. Tarik nafas 1, 2. Ada ketenangan. Bahkan jadi batuk. Ada ketenangan, ada kelegaan. Kita lihat dalam terjemahan sehari-hari. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena kita sudah membuang sifat hidup lama seperti itu, seperti seorang yang membuang pakaian yang rusak. Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah menjadi seperti Yesus, Tuhan pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita. Karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Kita sudah mengenal Yesus yang telah menebus kita. Yesus yang telah memberikan segalanya dalam hidup kita. Yesus yang telah menjadikan kita menjadi harta kesayangannya, harta yang paling berharga buatnya. Kita diterima, kita dikasihi, kita diperhatikannya. Maka kalau kita sungguh-sungguh menyadari Yesus dalam hidup kita, pasti kita menjadikan Yesus bukan hanya teladan, bukan hanya pelengkap, bukan hanya sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi Yesus itu adalah satu-satunya yang kita perlukan dalam hidup kita. Yesus itu adalah segalanya dalam hidup kita. Amin. Jadi kekristenan itu
memiliki kehidupan Allah, kehidupan yang penuh, kehidupan yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur ya ketika melihat, ya, mendengar kesaksian dari jemaat, ketika mendengar tuntunan Tuhan, sepertinya sulit, sepertinya orang-orang mungkin menyudutkan, tapi tetap setia. Kehidupan seperti ini yang akan membuat kita berbeda, saudara. Kehidupan seperti ini adalah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita belajar minggu-minggu ini tentang hati, tentang nilai tertinggi dalam hidup kita, itu akan terlihat bagaimana kita melayani, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi bahkan orang yang tidak suka dengan kita. Kita pasti berbeda. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan baca ini bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3 ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya hidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Biarkan Tuhan bekerja lewat firman yang barusan kita dengar. Apakah selama ini Kristus sudah benar-benar menjadi pribadi yang memerintah dalam hidup kita? Apakah Kristus sudah menjadi Tuhan atas keuangan kita? Apakah Kristus sudah menjadi Tuhan atas rumah tangga kita? Apakah Kristus sudah menjadi Tuhan atas harta milik benda kita? Apakah Kristus sudah menjadi Tuhan atas hobi, kenikmatan yang kita cari? Apakah Kristus sudah menjadi Tuhan atas hubungan, relasi yang kita bangun? Mungkin selama ini kita berpikir, kalau mengikut Tuhan pasti semua ditambahkan. Dan itu menjadi motivasi dan tujuan saudara. Hari ini biarlah kita bersama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menjadi motivasi dan tujuanku. Engkau dasarku, Engkau pondasiku. Mengapa kita sering cekcok, salah paham, mungkin dengan teman, saudara, mungkin dengan suami atau istri? Karena sering sekali kita tidak digerakkan oleh Roh Allah. Kita sering sekali digerakkan oleh nama baik, keuntungan, kenikmatan, pengakuan. Kita digerakkan oleh jabatan, kita digerakkan oleh kesombongan. Dan kalau itu saudara, mari kita bersama-sama minta ampun di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Lawat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Ubah hati kami Bapa. Kalau ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk dituntun oleh Roh Kudus, mungkin itu akar pahit, mungkin itu luka hati, kebencian,
dendam, sehingga roh dunia ini tanpa kita sadari mengotak-ngatik, tanpa kita sadari mengambil alih hati kita dan pikiran kita. Biar hari ini kita datang kepada Tuhan. Bapa, aku mau roh-Mu saja yang mengambil alih, roh-Mu saja yang menuntunku. Biar aku hari ini hidup bukan kata orang, bukan untuk dipandang baik, bukan untuk keinginan-keinginanku lagi, tapi aku digerakkan oleh Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus-Mu lah yang membuat setiap kehidupan kami berbeda, Bapa. Karena Roh Kudus-Mu lah yang membawa kami kepada maksud-maksud dan rencana Tuhan. Melihat keluarga, gereja, hidup kami yang terbatas ini menjadi puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada apa yang hamba-Mu sampaikan, bekerjalah, berotoritaslah, berkuasalah di dalam nama Yesus. Nyata kuasa kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan bayangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar jemaat saja menyanyikan pujian ini dari awal. Selain Kau tiada yang lain.